Detektif Vigan Bana sampai di sebuah pulau. Di belakangnya ada Ibu Sita. Tadi pagi, Ibu Sita menghubungi Detektif Vigan Bana karena ia kehilangan jejak Nila. Selamat pagi. Ini dengan Detektif Vigan Bana? Iya, saya sendiri. Suara Detektif Vigan Bana terdengar dari seberang. Ibu Sita melihat ke dalam jendela. Lana masih tidur di dalam. Dia sengaja menelpon keluar agar tidak membangunkan Lana. Ini dengan siapa? Sekali lagi Detektif Vigan Bana berkata. Saya Sita, ibunya Nila. Ya, ada sesuatu yang ingin dibicarakan, kata Detektif Vigan Bana. Begini, subuh ini saya mendapati kamarnya Nila kosong. Kamar Nila kosong, kata Detektif Vigan Bana. Iya, saya sudah mencari sekeliling rumah, tapi tidak ada. Dan sepedanya masih terparkir di halaman. Saya benar-benar khawatir, apalagi setelah menemukan bunga di tempat tidurnya. Saya menyesal kemarin tidak bercerita padanya. Bercerita tentang apa? Kata Detektif Vigan Bana. Ya, bercerita tentang bunga warna merah yang tiba-tiba ada di halaman kami. Juga teror yang akhir-akhir ini mengganggunya. Saya pikir saya bisa mencari jalan untuk menyelamatkannya. Tapi ternyata saya keduluan oleh perempuan-perempuan iblis itu. Tolong Nila, Pak. Saya takut sekali kalau terjadi apa-apa dengannya. Saya sudah lama membawanya keluar dari tempat itu agar dia punya kehidupan normal. Tapi kalau jadinya begini, sia-sia perjuangan saya menyelamatkannya. Sia-sia. Pak, tolong Nila, Pak. Tolong Nila. Suara Sita gemetaran. Tapi Anda yakin bahwa dia memang tidak ada di sekeliling rumah? Tanya Detektif Vigan Bana lagi. Tidak, Pak. Saya sepertinya tahu dia dibawa kemana. Dan ini berhubungan dengan kematian Nyonya Narumi. Oh ya? Detektif Vigan Bana memasang telinga baik-baik. Iya, ini berhubungan dengan kematian Nyonya Narumi. Dan saya tahu persis kemana anak saya dibawa. Kemana? Tanya Detektif Vigan Bana. Sebuah pulau yang disebut Rose Island. Perempuan-perempuan itu selalu mengatakan bahwa mereka memang mirip
pribadi yang mereka namakan bunga. Tapi yang saya tahu, pulau tempat penumbalan ada di Rose Island, bukan di pulau-pulau yang lain. Penumbalan? Kata detektif Egan Bada lagi. Iya, penumbalan. Saya sulit menjelaskannya di sini. Barangkali kita harus ketemu secepatnya, Pak. Atau apa? Atau sekte ini akan mengambil anak saya. Kenapa harus nih, Pak? Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus segera bertemu dan mengambil tindakan. Hari raya iblis turun gunung tinggal 2 hari lagi. Kalau sampai waktu itu kita tidak bisa menemukan Nila, maka aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Maka aku akan menjadi ibu yang paling terkutuk. Ibu yang tidak bisa menjaga anaknya sendiri. Tolong, Pak. Saya berharap banyak pada bantuan Bapak. Kenapa saya? Kenapa bukan yang lain? Karena ini juga berhubungan dengan masa lalu Bapak. Dan hanya Bapak yang bisa membantu saya. Saya tunggu Bapak di rumah saya jam 7 pagi ya, Pak. Jangan terlambat. Saya tunggu, Pak. Klik. Telepon itu dimatikan. Detektif Egan Bada melihat jam. Sekarang jam 4 pagi. Perjalanan ke rumah Ibu Sita menempuh waktu 1 jam lebih. Dia harus buru-buru. Dia harus tahu ada apa ini semua. Kasus ini mungkin bukan pembunuhan biasa. Kemarin dia mengira hanya ada seseorang dari salah satu anaknya yang ingin membunuh Nyonya Narumi karena berkenaan dengan harta warisan. Tapi rupanya alergi protein itu dengan menggunakan odol hanya basa-basi saja. Atau jejak-jejak kopi yang awalnya dia kira sebagai jejak pembunuh mungkin juga hanya ilusi. Atau sebuah petunjuk tapi sesuatu yang belum bisa dipecahkan. Detektif gimana? Turun dari tempat tidur, masuk ke kamar mandi, memandangi dirinya di cermin ketika menggosok gigi. Tadi Ibu Sita bilang kalau dia juga ada hubungannya dengan kasus hilangnya Nila. Berhubungan dengan masa lalunya. Tahu apa perempuan itu tentang masa lalunya? Sepertinya sebelumnya dia belum pernah bertemu dengan wanita itu. Bertemu Nila pun hanya sekali, karena kasusnya Narumi. Kenapa sekarang seolah-olah wanita itu tahu kalau dia berhubungan dengan kasus ini? Hari raya iblis turun gunung 2 hari lagi. Tampaknya perayaan itu tidak asing di telinganya. Tapi di mana dia pernah mendengar perayaan itu? Siapa yang pernah mengatakan itu padanya? Detektif Egan Bada menghentikan sikat gigi di mulutnya, berusaha mengingat-ingat
Kapan ia pernah mendengar perayaan itu? Apakah di salah satu kasus yang dia tangani sebelumnya, atau sesuatu di masa kecilnya? Dia tidak bisa memecahkan ini sekarang. Detektif Vigan Bana mempercepat proses bersih-bersih pagi itu, menyalakan shower, dan membiarkan pikiran-pikirannya luruh bersama air. Berharap pagi ini dia akan menemukan banyak jawaban. Nah, pertanyaan-pertanyaannya beberapa hari ini. Ketika detektif Vigan Bana memperhatikan diri di cermin dengan berbaluk handuk di pinggangnya, tak sengaja ia melihat sesuatu di punggungnya. Sesuatu yang selama ini jarang dia perhatikan. Sebuah simbol, bukan? Tato kecil yang pernah dibuat neneknya waktu kecil. Tapi dia tidak pernah tahu dan tidak sempat bertanya, apa arti tato kecil itu? Neneknya hanya pernah bilang, tato ini melambangkan janji antara aku dan kamu. Tapi janji soal apa? Detektif Vigan Bana memutuskan untuk berpakaian, mengeluarkan mobil dan meluncur ke rumah Ibu Sita. Tempat kabut tebal menyelimuti rumah itu.